Wa idibtala Ibrahim rabbu bi kalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Orang kalau mau menjadi seseorang yang dipilih dan terpilih itu selalu tidak lepas dari adanya ujian-ujian Allah. Bentuk ujian apapun yang diberikan Allah kepada kita semuanya saat ini, dilihat dari segi ujiannya itu adalah setiap orang yang diuji intinya akan mau naik kelas. Setiap orang yang diuji intinya adalah mau naik kelas. Setiap ujian itu adalah bentuk perhatian penguji kepada yang diuji. Maka Nabiullah Ibrahim ketika diuji, maka tetap bersikukuh berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatammahun karnoten. Dengan adanya ketawakalannya, ikhtiarnya, kepasrahannya, inilah yang menjadikan Nabiullah Ibrahim menjadi nabi pilihan. Walaupun nabi-nabi sebagaimana Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, Nabiullah Nuh. Tapi kenapa Nabiullah Ibrahim senantiasa disebut di dalam sholat kita? Ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, maka bersolawat pula kepada Nabiullah Ibrahim. Ini adalah buah dari kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Buah dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam menerapkan akhlakul karimahnya. Akhlak Nabiullah Ibrahim terhadap orang tuanya, terhadap orang-orang yang dijumpainya, terhadap orang-orang yang memusuhinya, tidak lantas didoakan binasa, tidak lantas didoakan menjadi orang-orang yang senantiasa celaka. Kepasrahan Nabiullah Ibrahim dengan adanya mengajak, setelah diajak kok menolak, atau diingatkan kok malah maksiat, Nabiullah Ibrahim tetap di situ menyabarinya. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Itu kan haknya Allah. Nabi Ibrahim pasrah. Nek melu datang kula Gusti, monggo wong niku bagian saking kawula. Keikutan seseorang itu mestinya dalam tanda sebagai seorang santri kepada gurunya itu adalah ketaatan secara totalitas. Tidak pernah protes, tidak apalagi memprotes. Tidak pernah protes, apalagi memprotes. Sam'an wa ta'atan, di dalam setiap apapun itu akan membuahkan keridhaan. Ridho seorang guru, ridho orang tua itu diperlukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan adanya itu mendapatkan keberkahan. Orang yang mendapatkan keridhaan akan senantiasa mendapatkan doa-doa yang senantiasa mengiringi di dalam setiap langkah-langkahnya. Maka dengan adanya akhlak yang baik, inilah yang menjadikan Nabiullah Ibrahim menjadi Abul Anbiya, menjadi bapaknya para nabi.
keturunan Nabi Ibrahim, Nabiullah Ismail, Nabiullah Ishak, ya, menurunkan para nabi-nabi. Ini adalah tidak lepas dari akhlaknya orang tua. Maka kepribadian kita yang membawa Al-Quran itu penting menanamkan akhlakul karimah di dalam setiap laku kita, di dalam perilaku kita, di dalam ucapan kita. Ngomong sak ngomong, ngucap sak ngucap, harus sesuai dengan adanya akhlakul karimah. Tidak suka menyakiti, tidak suka menyinggung, ya, tidak apalagi menggunjing. Dengan adanya qaulan ma'rufah, ucapan-ucapan yang senantiasa memberikan kedamaian-kedamaian, kegembiraan-kegembiraan kepada siapapun yang mendengarkan, akan mendinginkan. Apalagi eranya sekarang ini era susah, era di mana semuanya hidup dalam keadaan prihatin. Kebebasan kita dibatasi oleh adanya wabah ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Ujian Allah dengan adanya ujian-ujian, baik itu ujian tentang kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita. Mungkin kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin kita rasakan syukur kita kurang, kembali kita kurang kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah itu kurang, sehingga dirubah oleh Allah. Wassayyiati, sekarang eranya diuji dengan ujian-ujian di mana kebebasan kita metu sak metu, ya, sekarang harus betul-betul, ya, apa itu, dijaga, ya, kumpul kita, ya, pertemuan-pertemuan kita, baik dengan saudara, baik dengan teman, dibatasi karena menjaga. Supaya apa? Mengembalikan kita semuanya. Dulu yang begitu itu kita anggap bagian dari sesuatu yang biasa. Dan kita baru merasakan itu adalah bagian nikmat yang besar. Kenikmatan yang besar. Kita bisa berkumpul, kita bisa beraktivitas secara bebas. Ya. Itu adalah bagian dari kenikmatan yang besar. Selama ini kita mengabaikan adanya itu semuanya, maka diberikan oleh Allah wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Maka kalau memang kita ikhlas di dalam menerima ujian itu, maka kita mengikuti jejak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ujian itu, hasil ujian itu akan kembali kepada diri kita, kepada anak turun kita nantinya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya dan mensyukuri apapun keadaannya.